supaya Bapak Ibu lebih berhasil daripada Bapak Ibu tidak belajar, gitu ya. Oke. Nah, akhirnya saya ikut training, segala macam saya ikut training, dan akhirnya saya bikin usaha, ya. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, waktu ke Jakarta ngapain Pak? Tahun 96 saya ke Jakarta, saya akhirnya dapat pekerjaan yang saya pilih itu jadi office boy Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah punya office boy gitu. Nah itulah saya zaman dulu tahun 96, dan saya bukan office boy seminggu 2 minggu Bapak Ibu, saya office boy 2 tahun ya, dari tahun 96 sampai tahun 98, yaitu di THR Lokasari Blok C 28, yaitu Mangga Besar sana, saya menjadi office boy 2 tahun. Nah setelah itu krisis moneter, dan saya membuat sebuah bisnis kecil-kecilan, yaitu sebagai tukang koran. Dan saya bukan tukang koran yang besar, saya adalah tukang koran asongan. Saya memulai tukang koran dari lampu merah, itu pada tahun 98. Tahun 98 saya tukang koran di lampu merah. Di lampu merah saya ngetes, ternyata sandalaku, saya pindah ke terminal Brandangsang di Bogor. Ya, dari situ tidak begitu laku juga, saya ke stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Bogor enggak? Atau Depok atau mana? Ada Pak ya? Kira-kira tahun 98 sampai tahun 2000 pernah naik kereta Bogor Pak? Pernah. Kalau pernah saya jamin Bapak Ibu, pernah saya tawarin koran Bapak Ibu. Muka saya hitam Bapak Ibu, dulu muka saya hitam, terus wos nggak karu-karuan. Nah itu saya dulu. Nah begini Bapak Ibu, ketika saya memang bisanya cuman itu ya, waktu itu kan saya memang awal saya nggak ngerti ya. Ketika saya ngerti, saya bisa cuman itu, saya jalankan itu. Nah saya berhasil ya. Saya dari hasil koran pun saya bisa membeli sebuah mobil itu zaman dulu. Nah, dari sini saya disimpulkan bahwa orang itu untuk sukses itu sangat mudah sebetulnya, ya. Asal ngerti cara-caranya. Kadang orang sepele, ini sepele. Kita menjalankan apa yang kita tahu, atau kita take action apa yang kita pelajari. Cuman itu aja jurusnya. Ya, cuman itu. Tapi kadang kelihatan sepele, tetapi kalau Anda tidak ikutin metode sukses seperti ini Bapak Ibu, sulit gitu ya. Nah ketika saya sudah bisa di perusahaan, ikut training, dan saya tetap pakai jurus-jurus itu ya. Saya bisa bikin usaha sendiri, bikin perusahaan sendiri segala macam ya, dan akhirnya saya punya office boy sendiri sekarang ya. Ya kita lanjut. Ya, rumus sukses. Kan Bapak Ibu ingin sukses ya. Rumus sukses sangat sederhana, yaitu jalankan apa yang Anda tahu ya, seperti tadi yang saya jelaskan sudah panjang. Oke, ranking 1 ya. Bapak Ibu ingin putra putrinya ranking 1 Bapak Ibu? Ya. Ranking 1 ini 3 jurus, memang jurusnya 3 tapi penjelasannya lumayan panjang. Nanti karena saya mesti ngebar ini nanti setelah makan siang. Jadi jangan kemana-mana, setelah makan siang ikut lagi. Ini ada jurus yang luar biasa. Orang yang ikut sini putra putrinya ranking 1, yang ranking 2 biar orang-orang yang ikut dengan pembicara yang sono ya. Kita lanjut dulu karena mesti kelar sebelum makan siang ya. Oke. Nanti ditulis. Kalau saya lupa diingetin ya. Jalankan apa yang Anda tahu. Seperti yang sudah saya jelaskan dari contoh-contoh tadi, ketika saya tahunya cuman dagang koran, kan sepele nih. Misalnya, saya tahu untuk dagang koran, tetapi saya tidak mau menjalankan apa yang saya tahu. Saya bisa berhasil enggak? Enggak bisa. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, gimana sih Pak untuk sukses? Saya katakan gampang. Wes Anda bisa apa jalano? Gitu. Ada murid saya, pertama datang ke tempat saya, Pak, saya pengen sukses. Saya korban dari Timor. Waktu itu ya ada Timor, perusahaan mobil. Saya korban dari PHK dari Timor. Ini gimana ya Pak? Saya umur saya sudah mulai tua, melamar juga udah nggak bisa, udah ditolak sana sini. Ini gimana? Saya katakan gampang. Anda bisa apa? Bisnis apa? Wes jalankan. Pak, tapi Pak, saya takut gagal. Gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Bapak Ibu takut gagal Bapak Ibu ya. Ya. Secara umum memang orang seperti itu. Pak, saya takut gagal. Terus saya katakan jurus yang berikutnya. Saya katakan ini, Kang, gagal itu tangga pertama untuk menuju sukses. Jadi, semua orang di dunia, orang-orang yang sukses di dunia ini, pasti dia pernah mengalami namanya gagal. Udah pasti begitu, Kang. Tidak ada satu orang pun yang begitu. Gitu ya. Terus piye? Akhirnya saya gambarkan begini.
ada tangga kesuksesan. Tangga 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah sukses, misalnya ya, di benderanya. Saya ajarkan begini, ya, dari korban PHK dari Timor itu, karena dia selalu mengatakan, saya mau bisnis, saya tahu. Anda tahu apa? Saya tahu jualan bantal, guling, selimut. Saya tahu itu. Ya sudah, saya berkata itu. Kalau Anda tahu itu, silakan jalankan itu. Dagang. Terus dia mengatakan, saya takut gagal, saya takut tidak laku. Nah, baru saya ajarkan. Begini, semua orang di dunia yang sukses itu selalu mengalami gagal. Ya, di tangga pertama dia pasti gagal, ya. Maka ada tangga kesuksesan, ya. Nah, tangga kelima ini yang saya sebut sukses. Misalnya, ya, misalnya seperti ini. Nah, di tangga pertama ini, ya, di tangga pertama ini orang ada yang namanya misalkan jualan, ada namanya tidak laku. Ya, tidak laku. Ada yang namanya tidak laku. Terus ada yang orang yang mengalami rintangan-rintangan. Ya. Ada yang mengalami rintangan-rintangan, rintangan sono, rintangan sini. Terus ada yang langsung gagal. Ya. Nah, inilah yang di tangga pertama, pasti Bapak Ibu dalam sebuah bisnis dimanapun, Bapak Ibu udah pasti Bapak Ibu mengalami ada yang namanya tidak laku, ada yang namanya rintangan, ada yang namanya gagal, atau apapun sebutannya itu, ya. Selalu seperti itu. Selalu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami gagal atau tidak laku, Bapak Ibu harusnya senang. Loh, kok senang toh Pak? Ya, karena Bapak Ibu tangga pertama Bapak Ibu sudah Bapak Ibu lalui. Berarti Bapak Ibu sesaat lagi Bapak Ibu akan mengalami namanya sukses, ya. Jadi Bapak Ibu sudah lalui. Bapak Ibu bandingkan dengan seseorang yang masih di langkah 0. Jadi orang tersebut 0 itu berarti diam, tidak melangkahkan kakinya, tidak melakukan action apa-apa. Dia tahu menjual bantal guling selimut, dia tahu jualan sate, dia tahu bikin perusahaan, dia tahu, tetapi dia diam, tidak melangkahkan apapun. Maka saya jamin Bapak Ibu, orang tersebut tidak bakal sukses. Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu ngerti apapun, bisnis apapun, kecil atau besar atau apapun, silakan langkahkan ke langkah 1. Dan Bapak Ibu sudah siap-siap di langkah 1, itu nanti memang Bapak Ibu akan mengalami mungkin tidak laku atau rintangan atau gagal. Itu Bapak Ibu cuek aja. Karena Bapak Ibu masih ada langkah kedua. Ya, ada langkah kedua. Ya. Langkah kedua apa? Gini. Saya akan bercerita dulu mengenai langkah 1. Saya meneruskan lagi yang cerita tadi yang korban PHK Timur. Pak, saya ini tetap takut gagal Pak. Dia akhirnya pulang. Terus 1 bulan lagi datang lagi kepada saya, Pak, gimana ya Pak? Saya ini pengen sukses, gimana ya? Tetap saya katakan sama, silahkan jalankan apa yang Anda tahu. Anda bisa apa? Saya bisa jual bantal guling saya bisa gitu. Ya wes itu, tapi saya takut tuh. Saya katakan sama seperti ini. Terus dia pulang lagi. Bulan berikutnya datang lagi, menanyakan yang sama lagi. Sampai 3 bulan begitu terus. Akhirnya dia mau mengikuti saya. Yaudah Pak, saya akan jalankan apa yang saya tahu. Akhirnya orang tersebut jualan bantal guling selimut. Jualan bantal guling selimut. 1 bulan berikutnya dia datang kepada saya. Kata dia begini, tuh kan Pak, kenapa? Saya tidak laku. Berapa sih? Saya katakan, ya memang begitu gitu. Nah, saya katakan dia, nggak usah khawatir. Bapak Ibu sudah langkah 1, berarti sesaat lagi Bapak Ibu sukses. Lah kok bisa sukses? Berarti Anda sudah langkah 1, berarti Anda harus naik ke langkah 2. Oh, ada toh langkah 2. Ada. Bunyinya piye? Ditulis Bu. Langkah 2 bunyinya adalah cari solusi dari tangga 1. Gampang. Ya. Maksudnya gimana toh Pak? Begini. Ketika kita berbisnis, mengalami tidak laku, rintangan atau apapun, kita dituntut untuk mau berpikir, mencari solusi, mau bertindak, bergerak, nyari solusi ini. Kenapa saya tidak laku?
Apa keinginan orang? Supaya dia laku bagaimana? Supaya dia mau membeli produk saya bagaimana? Itu maksudnya. Ya, kita selalu mau berpikir. Tidak begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisnis. Mau bikin warteg, mau bikin apa, sembuh. Terus mengalami tidak laku, Bapak Ibu tidak mau mikir. Wes mending diem di kamar tidur ngeces itu. Bapak Ibu tidak susah seperti itu ya. Jadi tingkatkan ketika Anda mengalami itu, tingkatkan ke tangga berikutnya, yaitu cari solusi dari tangga satu. Cari solusi. Kenapa Anda tidak laku? Orang tersebut maunya apa? Dan bagaimana Anda supaya laku? Dia maunya apa? Dipulang, dicari. Dia maunya apa ya gitu. Terus dia datang pada saya. Pak, sudah ketemu. Sekarang saya sudah laku. Dia bilang gitu. Oh, caranya piye? Saya bilang gitu. Akhirnya cari solusi, saya ketemu. Ternyata mereka, kenapa kok nggak pada beli ke saya? Karena mereka nyarinya produknya produk yang modelnya model B, model C, model D. Sedangkan yang saya jual hanya model A doang. Begitu maksudnya. Jadi ketika kita tidak laku atau apa, pasti ada problemnya, ada masalahnya, ada apa yang diminta dia gitu ya. Ketika ternyata, oh dia ternyata sudah ketemu, banyak memang keinginannya model bentuk-bentuk yang B, C, D. Akhirnya orang tersebut menjual produk A, B, C, D. Seperti itu. Dan dia laku. Akhirnya pulang. Oke. 1 bulan lagi datang lagi, Bapak Ibu. Pak, ada kendala lagi. Kenapa? Saya memang laku sih Pak. Tapi Pak, untungnya kecil. Kata begitu. Ada lagi. Oh, ada lagi masalah kamu. Iya Pak, untungnya kecil. Gampang. Gampang gimana? Tadi sudah langkah 2. Sekarang tingkatkan tangga ketiga. Oh, ada lagi toh Pak. Ada. Untuk sukses ada. Ini tangga kesuksesan. Ini udah saya bikin jurusnya ini. Apa Pak bunyi tangga ketiga? Tangga ketiga bunyinya cari solusi dari tangga kedua. Terus saja begitu. Sukses juga. Dalam tangga kesuksesan ini disimpulkan bahwa kita memang ketika kita mengalami sebuah kendala, rintangan segala macam, kita dituntut mau berpikir, mau bertindak, mencari solusi segala macam. Saya jamin Bapak Ibu dengan seperti itu Bapak Ibu akan sukses ya. Dibandingkan dengan orang yang ketika mengalami kendala, Bapak Ibu dengan diam tidur di kamar ngecas, Bapak Ibu orang seperti itu tidak bakal sukses ya. Akhirnya orang yang korban PHK tadi pulang. Terus datang lagi ke saya, Pak, saya sudah ketemu. Ketemu gimana? Untuk supaya jualan saya ini untungnya besar, berarti saya mesti kulaan kepada yang lain lagi yang lebih murah. Betul Bapak Ibu ya? Betul Bapak Ibu? Ya. Berarti kan ketemunya. Jadi supaya untungnya besar, berarti dia harus mau nyari tempat yang kulaannya yang lebih murah supaya kita untungnya lebih besar. Akhirnya orang tersebut nyari sono-sono. Akhirnya datang lagi kepada saya, Pak, ya saya sudah cari Pak tempat-tempat sana Pak. Oh ya, gimana hasilnya? Saya udah tempat. Waktu itu yang dijual 130 itu dari sononya 100, jadi dia untung 30.000 ya. Jadi dia pengennya untungnya lebih dari itu gitu ya. Makanya dia nyari ada nggak yang kulaan di bawah 100.000. Makanya akhirnya datang ke saya, Pak, saya sudah cari. Gimana akhirnya? Sudah dapat. Ya. Saya sudah cari semuanya Pak. Dan semuanya Pak kulaannya sama Pak 100.000. Piye?